Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Saudara-saudara semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah selalu basahi lisan kita dengan kalimat syukur, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya kepada kita sampai hari ini. Kita berharap seluruh yang kita lakukan menjadi ibadah dan menjadi amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam selalu terlimpah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita selipkan dalam doa-doa kita, mohon kepada Allah kelak kita termasuk umat beliau yang diakui dan layak pantas berhak untuk masuk ke dalam surganya dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada satu keistimewaan yang Allah Subhanahu Wa Taala kabarkan kepada kita melalui lisan Nabi-Nya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dalam urusan-urusan ibadah yang sifatnya tidak fardu atau ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah, yang secara umum hadirin dirahmati Allah masih banyak di antara kita yang menganggap remeh, masih banyak di antara kita yang menganggap ini cuma ibadah sunnah, nggak dikerjakan nggak apa-apa. Tidak salah ketika ada kalimat ucapan itu ketika kita memaknai sunnah itu sesuatu yang kalau dikerjakan berpahala, kalau kita tinggalkan tidak berdosa. Tetapi hari ini dirahmati Allah, kita harus mulai merubah pemahaman kita tentang sunnah dan pemahaman yang lain yang ini akan menjadi motivasi untuk kita. Kenapa? Karena kalau sunnah kita maknai itu dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan tidak berdosa, maka itu akan menjadikan semangat kita turun untuk mengerjakan hal-hal yang sunnah. Tetapi mari kita coba memaknai sunnah itu adalah apa? Segala sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah, dan Rasulullah itu nggak pernah meninggalkan itu. Nah, ini penting, ini dalam konteks urusan ibadah. Dan ternyata dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu keistimewaan amalan ibadah sunnah itu sebagaimana dikabarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan diceritakan oleh sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Beliau berkata, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, awalu ma yuhasabu, dalam riwayat yang lain inna awala ma yuhasabun nas bihi yaumal qiyamati min a'malihimus sholah, yaqulu rabbuna limalaikatihi wa huwa a'lam unzuru fi sholati abdi atamaha am naqasaha fa in kanat tamatan kutibat lahu tamatan wa in kana intaqasa minha syai'an qal unduru hal li abdi min tatawu fa in kana lahu tatawun qal atimmu li abdi faridatahu min tatawuhi summa tukhadul a'malu ala dzalik. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita simak apa yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah menyampaikan apa yang Allah sampaikan kepada beliau melalui hadis qudsi.
Kata Rasulullah SAW, beliau bersabda, sesungguhnya yang pertama-tama akan dihisab dari amal perbuatan manusia pada hari kiamat itu adalah sholat. Lalu Allah berfirman kepada para malaikat, sedangkan ia adalah maha lebih mengetahui. Apa kata Allah kepada para malaikat? Periksalah sholat hambaku, cukupkah atau masih kurang? Maka jikalau sudah cukup, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, cukuplah, catatlah cukup. Tetapi jikalau terdapat kekurangan, Allah kemudian berfirman pula, periksalah lagi apakah hamba-hambaku itu mempunyai amalan sholat sunnah. Jikalau terdapat ada sholat sunnahnya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah berfirman lagi, cukupkanlah kekurangan sholat fardunya hamba-hambaku itu dengan sholat sunnahnya. Selanjutnya diperhitungkanlah amal perbuatan itu menurut cara yang demikian. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadirin saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari ini kita jadikan sebuah perenungan dan motivasi untuk kita. Yang selama ini kita masih belum bersemangat, yang selama ini kita mengabaikan, yang selama ini kita menganggap tidak penting sholat-sholat sunnah itu, mari. Karena kita sadar banyak sekali kekurangan-kekurangan sholat fardu yang kita lakukan. Entah itu dari tidak berjamaahnya kita, entah itu dari tidak khusyuknya kita, entah itu dari kekurangan tidak tumakninahnya, atau ada hal-hal lain yang menjadikan kekurangan-kekurangan dalam sholat fardu yang kita lakukan. Maka tutup kekurangan itu dengan mengerjakan ibadah-ibadah sholat sunnah kita, rawatib kita yang mengiringi sholat fardu kita. Maka kerjakan itu, karena itu yang mungkin paling memungkinkan untuk kita lakukan, karena selalu mengiringi sholat fardu yang kita kerjakan. Oleh karena itu dirahmati Allah, hadis ini memberikan pembelajaran untuk kita yang pertama, bahwa sholat ini menjadi penentu nasib kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh amal ibadah yang kita lakukan itu, kata Rasul dalam riwayat yang lain, bahwa awalul ma yuhasabu ayya abdi yaumal qiyamati as-shalah. Amalan pertama yang akan dihisab oleh Allah dari kiamat adalah salat. Wa in saluhat saluha sairu amalihi wa in fasadat fasada sairu amalihi. Kalau salat kita bagus, maka baguslah seluruh amal ibadah kita. Kalau salat kita buruk, maka buruklah seluruh amal ibadah kita. Maka mari yang dirahmati Allah, kita rubah pemahaman kita tentang sunnah, bahwa ibadah sunnah ini adalah sholat sunnah yang Rasulullah kerjakan dan Rasulullah tidak meninggalkan itu. Maka ini akan menjadi motivasi untuk kita melakukan itu ketika kita mungkin memang belum melakukan. Bagi kita yang sudah melakukan, mari itu kita pertahankan dan kita tambah dengan ibadah-ibadah sunnah yang lain. Demikian saudara semua dirahmati Allah. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk mengerjakan amalan-amal yang sunnah. Kalau yang fardu sudah selesai, harusnya ini tidak perlu kita permasalahkan. Kenapa? Karena tidak ada pilihan. Fardu itu sesuatu yang wajib. Tapi kita berbicara tentang amalan-amalan sunnah yang ini menjadi penutup kekurangan dari amalan-amalan sholat fardu yang kita lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.